Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, selamat datang di Seruan Khalifah, sebuah program di mana kita akan membahas khutbah huzur bersama saya Ansar Ahmad, selaku host yang akan memandu jalannya acara selama beberapa menit ke depan. Dan alhamdulillah di studio sudah ada narasumber kita, yaitu Mubalik yaitu Pak Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ansar. Pak Anom, hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik dari khutbah huzur yang sangat baru sebenarnya Pak, yaitu tanggal 6 Juni tahun 2025, yaitu mengenai bagaimana kita sebagai Ahmadi itu menyikapi provokasi-provokasi yang ada di media sosial. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat Pak, media sosial ini salah satu hal yang sangat powerful ya Pak zaman sekarang. Saya tadi sempat riset dikit, bahkan ada yang bilang dari We Are Social dan Meltwater dibilang bahwa lebih dari 5 miliar orang pakai media sosial, dan Indonesia sendiri ada sekitar 143 atau 188 juta, yang mana artinya pengguna media sosial ini sangat banyak gitu Pak. Nah, sebelum kita menggali lebih lanjut makna dari khutbah huzur ini, sebenarnya apa sih Pak yang huzur coba sampaikan kepada kita untuk tidak terprovokasi di media sosial Pak? Ya, Kang Ansar dan juga pemirsa, di dalam khutbah itu memang termasuk khutbah singkat ya dari huzur, karena di dalam khutbah itu bertepatan dengan hari Idul Adha. Jadi yang biasanya beliau menyampaikan kurang lebih 1 jam, ini hanya sekitar 16 menit. Iya. Nah, di dalam khutbah tersebut huzur memang menotis ya berkaitan dengan penggunaan media sosial di dalam pertabligan. Iya. Jadi banyak didapatkan oleh huzur ya. Walaupun ini sebenarnya bukan kali pertamanya huzur mengingatkan terkait penggunaan media sosial yang digunakan untuk pertabligan. Di beberapa tahun yang lalu pun huzur sudah mengingatkan hal itu. Kemudian huzur mengingatkan lagi bahwa masih ada anggota jemaat yang menggunakan media sosial untuk bertablik, tetapi seringkali terprovokasi oleh mereka para penentang jemaat yang menggunakan kata-kata yang kasar, yang menghina kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian anggota ini ikut ikut membalas hinaan tersebut dengan hinaan lagi. Nah, ini sebenarnya Kang Ansar yang menjadi concern utama di dalam khutbah tersebut. Nah, yaitu di titik ketika dihina dibalas dengan hinaan lain gitu ya Pak. Nah, seharusnya kalau huzur itu dalam khutbah ini apa sih Pak yang beliau ingin sampaikan ke audiens, ke para jemaatnya gitu Pak? Apa yang harus dilakukan untuk merespon hinaan itu Pak? Ya mungkin ini nggak hanya di Indonesia tapi worldwide gitu kali ya Pak, di luar negeri juga ada yang menghina dan semacamnya gitu Pak. Iya, seperti tadi yang huzur tekankan di dalam khutbah beliau adalah memang anggota jemaat ini memiliki semangat yang tinggi untuk bertablik. Ya. Tapi huzur sampaikan jangan itu menjadi sebuah semangat yang palsu. Jika dalam melakukan pertabligan itu kita banyak membalas cacian dengan cacian. Nah, itu huzur sampaikan itu merupakan sebuah kebohongan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu tidak ada semangat tablik di dalamnya kalau kita campuri pertabligan kita itu ketika kita dihina kemudian kita membalas hinaan. Nah, memang Kang Ansar dan pemirsa, huzur kita itu mengambil jalan penyelesaian sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Coba misalnya, kalau kita kembali ya kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Yeah. Memang sih di zaman beliau belum ada media sosial, tetapi kan hinaan itu sama saja ya, baik di media sosial ataupun bukan di media sosial, bertemu secara langsung. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mendakwakan diri sebagai seorang utusan Tuhan dan beliau memiliki pengikut, nah pengikut beliau juga kan berdakwah ya, berdakwah kepada orang, kepada penduduk yang ada di sekitar Mekah terutama. Banyak mendapatkan hinaan, banyak mendapatkan penganiayaan, terutama 10 tahun kenabian Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Sampai-sampai begitu banyaknya hinaan ya yang dilontarkan misalnya oleh contoh misalnya ya oleh Abu Jahal, oleh Walid dan lain sebagainya, sampai di dalam surah Al-Quran itu diabadikan. Jadi pada tahun 5 ya atau 6 kenabian itu
turunlah surah Al-Hijr mengingatkan ya ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, apa yang dilakukan oleh orang-orang penduduk di Mekah yang belum memeluk Islam, mereka menentang. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikr, ya innaka lamajnun. Jadi orang-orang kafir itu mengatakan, wahai kalian orang-orang yang mendapatkan zikr, yang mendapatkan peringatan, atau zikr itu nama lain daripada Al-Quran. Sesungguhnya engkau itu adalah majnun. Innaka majnun. Jadi penghinaan terhadap orang-orang yang mendakwakan diri, penghinaan terhadap orang-orang yang mengikuti utusan Tuhan itu sampai diabadikan sendiri oleh Al-Quran. Ya. Tapi sebenarnya seharusnya kan kalau kita dihina karena kita menyampaikan sebuah kebenaran, itu seharusnya kita jangan marah. Ya, seharusnya kita merasakan bahwa oh, apa yang dirasakan oleh para sahabat dulu sampai diabadikan di dalam Al-Quran, ini saya rasakan ketika saya menyampaikan kebenaran tentang kedatangan seorang Imam Mahdi. Bahkan lebih dari itu, ya kalau itu kan tadi di tahun 6 kenabian ya. Terus Nabi Muhammad SAW kan dalam sejarahnya di Mekah itu sampai tahun ke-10 kenabian. Nah, di tahun ke-10, 9 dan ke-10 kenabian itu merupakan tahun puncak-puncaknya penganiayaan. Jadi orang-orang kafir di Mekah itu sudah tidak lagi berpikir, jadi mereka rapat kemudian mereka mengatakan, oh ini kok umatnya Muhammad ini tidak bisa lagi nih kalau hanya kita hina. Ini harus kita siksa ini. Supaya mereka berhenti dari dakwah terhadap Islam ini. Ya. Apa kemudian yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Turunlah surah An-Nahl itu. Ud'u ila rabbika. Diminta oleh Allah Ta'ala apa? Serulah kepada Tuhanmu. Jadi dalam keadaan yang genting, yang banyak penyiksaan, Tuhan pun masih suruh itu untuk bertablik. Tetapi tablik dengan cara yang bagaimana? Kan itu juga yang ditanyakan oleh para sahabat ketika mereka disiksa, ya Rasul, kami harus bagaimana nih? Dakwah kami harus bagaimana? Apakah kami harus lawan hinaan itu? Apakah kami harus lawan penyiksaan itu? Allah Ta'ala berfirman kembali, bil hikmah, dengan kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jika terjadi bantah-membantah maka lakukan dengan baik. Nah, ini yang menjadi titik poin yang diajarkan oleh huzur ya, oleh di dalam jemaat, bahwa dalam kondisi apapun pertabligan kita, ya itu harus menganut dua falsafah. Yang pertama adalah bil hikmah. Apa hikmah? Hikmah itu dalam bahasa Arab ya hakama, atau kalau kita mengenal sekarang itu namanya hukum. Hukum itu apa artinya? Hukum itu artinya yang mengatur. Jadi kalau hikmah di dalam dakwah berarti ketika kita menyampaikan dakwah itu, menyampaikan pertabligan itu harus menggunakan kecerdasan. Kecerdasan apa? Untuk membaca situasi. Bagaimana cara kita menyampaikan dakwah ini? Ya. Kemudian harus menggunakan apa? Kesabaran di dalam dakwah itu. Ya. Dan juga setelah kita menggunakan kesabaran di dalam dakwah itu, kita harus memiliki empati. Jadi rasa tenggang rasa terhadap orang lain. Jadi banyak sekali orang bertablik ya awalnya baik karena tersulut emosi, ya tidak mengetahui, tidak memahami dengan baik situasi, ya tersulut emosi, kemudian juga melantarkan hinaan-hinaan dan cacian-cacian, sehingga tidak lagi memandang kesabaran, tidak lagi memandang lagi empati terhadap lawan dari perdebatan itu. Dan yang kedua adalah mau'izatil hasanah. Yaitu apa? Mau'izatil hasanah itu nasihat yang baik. Jadi nasihat yang baik itu terkait terhadap apa? Terkait terhadap diksi. Pemilihan diksi kita dalam penyampaian dakwah itu pun oleh agama Islam di dalam Al-Quran itu disebutkan harus dilakukan dengan cara yang baik. Cara yang baik itu apa? Bagaimana dalil kita itu bukan hanya bisa mematahkan dalil lawan, tetapi juga harus bisa apa? Harus bisa sampai ke dalam perasaan hati manusia. Sehingga hati itulah yang digugah.
Kalau yang ditaklukkan adalah hati, maka iman itu akan mudah masuk ke dalam hati kita, mudah diterima seperti itu. Nah, seperti di buku Islam Isu Kontemporer ya Pak, sekarang eranya merebut hati lagi, bukan teritori dan bukan lewat pedang, tapi lewat ya mungkin intelektual, kata, atau cara tablik tadi gitu ya Pak ya. Ya. Nah mungkin ini sih Pak, pemirsa MTA gitu yang dimanapun berada, kan mungkin menyaksikan kita salah satunya lewat YouTube, yang mana itu media sosial juga Pak. Betul. Ya mungkin jujur saya kalau lihat YouTube MTA, kadang-kadang lihat video kita lagi gitu Pak, untuk mengingatkan juga refresh. Kadang ada komen-komentar negatif gitu Pak, yang komentar negatifnya kadang pertama sedih, kayak aduh kita dihina lah, dibilang palsu, menyebarkan kebohongan dan semacamnya gitu. Yang kedua, pingin agak marah gitu Pak, yang mana itu mungkin manusiawi kali ya Pak. Dan ini juga saya akhir-akhir ini buat TikTok dan saya intinya cuma bilang bahwa saya orang Ahmadiyah dan ditonton lebih dari 55.000 penonton, dan komentarnya itu kebanyakan menjelek-jelekan Ahmadiyah, sesat dan semacamnya. Sih sedih sih Pak, dan kena mental jujur gitu. Jadi saya ngerasa pemirsa MTA pun yang entah itu bapak-bapak, ibu-ibu, atau sesama Gen Z kayak saya atau milenial, pasti mungkin bisa resonate perasaan ini, yang rasa sedih dan marah dan semacamnya gitu Pak. Nah dalam konteks yang lebih praktikal, kita tuh ngebalesnya gimana sih Pak? Kadang karena kayak kalau kita balas nanti akan lebih bertubi-tubi, ditambah dihina. Kalau nggak dibalas tapi rasanya kayak kurang nih, masa kita diemin aja gitu. Tapi kalau marah-marah kan tentunya tadi Bapak bilang nggak boleh hinaan dibalas hinaan, dan itu nggak mencerminkan kita sebagai Ahmadi gitu Pak. Iya, memang menjadi sebuah tantangan ya para Ahmadi yang bertablik di media sosial. Ya. Tantangan yang paling utama adalah sebenarnya bukan menyampaikan kebenarannya, tetapi tantangannya adalah bagaimana kita menanggapi reaksi orang yang seperti tadi yang Kak Ansar sampaikan ya. Itu memang sangat menguras emosi, perasaan, bahkan bisa kalau tidak kuat ya, itu bisa kena mental. Bahkan bisa takut lagi untuk trauma tablik. Ya, trauma tablik di media sosial. Nah, bagaimana sebenarnya Islam? Apakah ada Islam mengajarkan bagaimana cara menanggapi hal itu? Yeah. Nah, di dalam Al-Quran itu sebenarnya beberapa terdapat ayat yang menjelaskan bagaimana sih kalau kita bertemu dengan orang yang jahil. Jahil itu orang yang bodoh gitu ya, yang dia menanggapi apa yang kita sampaikan bukan dengan argumen, tetapi dengan cacian. Itulah salah satu contoh daripada kejahilan ya, kebodohan itu seperti itu, bukannya dalil dibalas dengan dalil, tapi dalil dibalas dengan cemoohan. Nah, bagaimana quote yang diberikan oleh Al-Quran dalam menanggapi orang-orang yang jahil seperti itu? Ya, Islam mengajarkan agar kita mengatakan salaman. Salaman itu apa? Agar kita mengajak kepada kedamaian. Jadi kalau dalam bahasa media sosial mungkin kita bisa katakan peace bro, ya, santai bro, tenang gitu ya. Yang mengarah ajakan itu kepada oke, ini kita lagi panas, kita turunkan tensinya dulu yuk gitu. Kita tenang dulu, kita damai dulu. Jangan semakin meruncing nih perangnya nih. Seperti itu. Jadi kita cari kalimat-kalimat di dalam media sosial itu yang bisa mendinginkan suasana. Jadi kan kita sudah, misalnya kita lihat ya di kolom komentar begitu sudah sangat panas. Nah, kita sebagai pembuat videonya gitu ya, atau pembuat tulisannya harus bisa bagaimana cara kita agar kolom komentar itu agak reda. Nah itu, jadi jangan pernah dibalas keburukan dengan keburukan. Jadi Huzur mengingatkan di dalam khutbah, ya, jangan mencemari nama Hadrat Masih Maud salam ya, dengan cara kita membalas hinaan dengan hinaan, sehingga nanti orang akan komplain, oh seperti itu ternyata orang Ahmadiyah. Seperti itu ajarannya, kalau dihina begitukah kelakuan Ahmadiyah. Dan jangan sampai orang mengira seperti itu, padahal kan tidak begitu Hadrat Masih Maud salam mengajarkan kepada kita. Jadi kalau Hadrat Masih Maud pernah bersabda itu, jika kita itu harus bisa seperti pohon yang berbuah. Ketika pohon itu dilempar, ya, apakah dia balas melempar, misalnya dia dilempar pakai batu, apakah dia membalas dengan batu? Tidak, tapi dia menjatuhkan buahnya. Nah, jadi kalau dilempar dengan batu ya jatuhkan buahnya. Kalau kita dihina dengan keburukan, berikan kebaikan kepada dia, atau paling tidak kita sebarkan perdamaian seperti yang disampaikan oleh Al-Quran. Berarti ini tips juga buat para pemirsa dan mungkin saya juga gitu ya Pak, bahwa ya nggak usah balas, tapi justru
cooling down dulu gitu ya Pak. Jadi kayak lebih santai dulu, karena siapa tahu kalau udah lebih santai lebih masuk gitu ya Pak. Jadi kita tabliknya lebih pakai kecerdasan gitu ya Pak ya, nggak pakai emosi dan semacamnya. Nah tapi Pak, menarik banget yang Bapak tadi bilang terkait balas-membalas. Itu sempat kepikiran gini sebenarnya Pak. Kalau nggak salah ada bagian di buku Filsafat Ajaran Islam yang menyebutkan bahwa Islam itu beda sama Kristen, yang mana Kristen itu kalau dikampar pipi kanan akan kasih pipi kiri gitu. Sedangkan di Islam itu kita diperbolehkan untuk marah, tapi marahnya yang proporsional gitu. Jadi nggak semerta-merta ditampar terus kasih lagi dan semacamnya gitu Pak. Terus berarti dalam konteks ini marah yang proporsional gitu atau enggak balas membalas yang nggak apa ya Pak? Nggak melenceng dari ajaran Islam itu bagaimana? Karena sepertinya kalau kita hanya diam saja dan membiarkan itu mereka menghujat kita dan semacamnya, rasanya itu juga kurang sesuai dengan ajaran Islam ya Pak. Tapi mohon koreksi nih Pak kalau saya sekiranya salah gitu Pak. Tapi kira-kira gimana sih Pak terkait balas membalas dan tadi kayak ternyata kita nggak hanya tampar pipi kanan tampar pipi kiri, tapi kita tampar pipi kanan kasih pipi kiri, tapi kita juga bisa marah yang proporsional, bisa mengajarkan gitu Pak. Ya, terkait dengan marah dan bagaimana cara kita membalas kemarahan orang terhadap kita, memang kajiannya cukup menarik dan mendalam. Ya, misalnya contoh ya, di dalam Al-Quran itu juga diajarkan kita bahwa diberitahukan oleh Allah Ta'ala bahwa la'amarotum bisu. Jadi kemarahan itu adalah merupakan sebuah keburukan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya keburukan yang diberikan orang lain kepada kita, ya, kemudian kita mudah terpancing, nah itu sebenarnya yang salah. Kalau ada orang berbuat keburukan kepada kita, yang diajarkan oleh agama apa? Sabar dulu kan? Sabar. Tidak membalas kan? Iya. Tapi harusnya itu kan yang kita lakukan. Tapi kebanyakan orang begitu diberikan keburukan oleh orang lain atas dirinya, dia langsung bereaksi. Seharusnya orang itu menunjukkan dulu sikap-sikap yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Seperti Hadrat Masih Maud salam, ya, beliau banyak sekali mendapatkan hinaan. Bahkan beliau katakan surat yang berisi hinaan itu berkarung-karung. Ya, per tahun itu mungkin ribuan surat itu yang isinya tuh caci maki terhadap beliau, gitu ya. Tetapi pernah juga beliau menyampaikan di dalam buku, ya, untuk membalas keburukan seseorang itu dengan keburukan. Bahkan itu bukan hanya saja di dalam tulisan Hadrat Masih Maud, di dalam Al-Quran pun sendiri begitu. Ya. Tapi itu setelah kita menunjukkan begitu banyaknya sifat ulas asih kita, kasih sayang kita. Kenapa sih kita sesekali perlu untuk memberikan orang lain juga shock terapi gitu ya? Kita balas misalnya ungkapan jeleknya dengan kejelekan juga. Itu tujuannya supaya mereka sadar gimana kalau mereka mengatakan kita bodoh, kemudian setelah kita menunjukkan kesabaran yang banyak, kemudian kita bilang dia bodoh. Masih Maud mengatakan kenapa begitu? Kenapa perlu sesekali dilakukan seperti itu? Untuk supaya dia bisa merasakan bagaimana sih kalau dibilang bodoh. Gitu. Jadi dia bisa menakar, kalau saya bilang orang itu bodoh, ketika saya dibilang bodoh, oh rasanya sakitnya seperti ini. Tetapi jangan diulang-ulang. Gitu. Cukup sesekali aja kita untuk menyadarkan dia. Ya. Supaya dia sadar bahwa oh ternyata ini menyakiti orang lain. Ternyata ini tidak baik. Nah, itu berpulang lagi kepada tujuannya. Kalau kita membalas tujuannya adalah karena untuk meluapkan emosi kita, keinginan hawa nafsu kita, itu dilarang di dalam agama. Tetapi kalau kita ingin tujuannya adalah memberikan pelajaran yang baik terhadap dia, maka itu baik. Seperti misalnya ada seorang pekerja ya di sebuah perusahaan misalnya melakukan sebuah kesalahan. Kalau misalnya kita pakai hanya sifat sabar, maka pekerja itu apa? Kita tidak akan pernah tegur kan? Oh iya. Pekerja itu kalau tidak ditegur, tidak dikasih warning, asal-asalan. Dia akan asal-asalan dan akan terus melakukan kesalahan. Tapi kalau dia diperingatkan, itu ya, peringatan 1, peringatan 2, itu akan merubah dia menjadi lebih baik. Nah, kalau tujuannya itu seperti itu diizinkan. Tetapi yang kebanyakan terjadi adalah apa? Saling melempar hinaan.
Kita dihina berkali-kali, kemudian kita hina dia lagi, kemudian dia tetap masih menghina, kita balas lagi, akhirnya balas hinaan dengan hinaan. Nah itu sudah jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Sesat kalian, kita bilang kalian sesat apa-apa kita balik. Ya, gitu. Seperti itu. Buat apa juga gitu sebenarnya Pak kayak gitu ya, cuman kalau meluapkan emosi itu nggak boleh gitu ya Pak ya. Tapi apakah ada mungkin semacam contoh kisah yang sekiranya relevan gitu Pak, bagaimana cara menanggapi hinaan terhadap Ahmadiyah yang ngena banget gitu Pak, yang sangat wise atau sangat bijak gitu Pak? Ya, sebenarnya banyak cara ya. Tergantung tadi saya sampaikan, tergantung hikmah, tergantung bagaimana kondisinya. Tapi yang perlu kita pahami bersama bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah menyampaikan, ini disampaikan juga oleh Huzur, bahwa beliau itu tidak merasa keberatan dihina terhadap apa yang beliau sampaikan. Beliau tidak marah terhadap hinaan itu, beliau tidak marah. Bahkan dalam satu kejadian, ya, dalam satu tarikh di dalam jemaat, ada seseorang datang jauh-jauh, dibayar oleh orang untuk menghina Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan beliau mendengarkan itu berjam-jam. Bahkan sampai sudah beliau lihat yang menghina ini sudah kelelahan, kehausan, beliau sampaikan, gimana kalau kita istirahat dulu, makan dulu, minum dulu untuk kami siapkan hidangannya. Nanti setelah itu Tuhan lanjutkan lagi, saya dengarkan lagi. Nah setelah selesai pertemuan hinaan itu terhadap beliau, yang beliau tidak balas sama sekali, kemudian Masih Maud mendatangi orang yang menghina itu dan mengatakan, apakah Tuhan ada ongkos untuk pulang? Jadi beliau memberikan juga untuk ongkos pulangnya itu. Jadi sebenarnya Hadrat Masih Maud alaihissalam itu, ya beliau sampaikan, beliau tidak merasa keberatan dihina gitu. Bahkan beliau memperingatkan murid beliau, ya ketika dihina, beliau sampaikan, beliau tegur ya sahabat beliau yang marah terhadap penentang beliau karena penentang itu menghina beliau. Walaupun kemudian sahabat itu mengatakan, wahai Hadrat Masih Maud, jika Rasulullah SAW yang dihina engkau begitu marahnya, tapi ketika engkau dihina, engkau melarang kami untuk marah terhadap hinaan dari para penentang. Ya, jadi itu ya harus menjadi sebuah amunisi di dalam diri setiap Ahmadi yang melakukan pertabligan di media sosial, bahwa hinaan terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalam itu tidak perlu dibalas dengan hinaan kembali. Tapi saatnya kita untuk apa? Untuk mengikuti petunjuk daripada Al-Quranul Karim. Sampaikan aja apa yang terbaik dari yang diajarkan oleh Al-Quran melalui jemaat Ahmadiyah. Gitu. Sehingga orang itu nanti akan melihat, oh Ahmadiyah itu karakternya itu Islam yang seperti apa. Karena golongan Islam pada zaman ini itu karakternya sangat terlihat. Ada yang karakternya sedikit-sedikit, ya, itu kemudian membunuh. Ada karakternya yang betul-betul Islam dihina, dia tidak peduli terhadap Islam. Bermacam-macam. Nah jemaat Ahmadiyah harus bisa menampilkan Ahmadi yang berkarakter Islam, akhlakul karimah. Justru dengan kita balas hinaan, kita justru mencoreng atau jadi menunjukkan buruk kita, kita justru alih-alih menunjukkan ya udah ajaran Islam dan ya ajaran Ahmadiyah dan semacamnya gitu ya Pak. Jadi kayak ya ini memang cara kita menanggapi kalian gitu ya Pak. Jadi kita nggak ikutan dalam keburukan itu gitu ya Pak. Iya betul. Jangan sampai kita ikut dalam keburukan yang sama. Baik, jazakumullah Pak Anom, luar biasa. Pemirsa MTA, ini episode yang sangat praktikal yang kita bisa sangat terapkan sehari-hari, dan setidaknya ada 3 hal penting yang kita bisa rangkum mungkin dari episode ini. Yang pertama, ternyata penolakan hujatan dan semacamnya itu udah ada dari zaman dulu, bahkan sudah tertulis di Al-Quran. Jadi kita jangan rasa sendiri dan kesepian, itu memang udah mulai seperti itu. Yang kedua, dalam menanggapi keburukan-keburukan atau hujatan, baiknya kita tanggapi dengan sifat yang hikmah, dengan kecerdasan, dengan empati. Jadi kita tidak semerta-merta tersulut emosi. Dan yang ketiga, penting juga bagi kita untuk jangan sampai kita membalas dengan hinaan, tapi alih-alih justru kita balas dengan kebaikan untuk menunjukkan siapa diri kita, apakah benar-benar ajaran kita yang benar dan yang menuntun kita ke arah kebaikan. Nah, kalau pemirsa sekiranya pengen tahu gimana cara membangun fondasi yang kuat supaya bisa tahan terhadap berbagai hujatan, jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya. Silakan untuk mengaplikasikan ilmu dalam episode ini juga, balas komentar dengan hal positif. Dan ini akhir dari episode ini. Saya Ansar Ahmad selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.